Jika kau berselisih dengan seseorang sebelum datang ke misa kudus ini, kembali dan berdamailah dengan dia yang berselisih denganmu. Jika seseorang datang di pertemuan ini berpakaian indah dan bercincin emas, jangan memberinya tempat terdepan. Mereka orang miskin, sahabat Allah. Jika seorang miskin datang kepadamu berpakaian sederhana tanpa apa-apa, jangan biarkan dia berdiri di belakang. Berikan dia tempat bagi orang yang penting. Jika seorang merasa beriman, tak henti-hentinya berbicara, taulah dia sebenarnya itu hampa. Dia menipu dirinya sendiri dan hatinya. Jika kamu datang dari ladang atau tempat kerja, siapkanlah meja perjamuan untuk Tuhan dan jangan berhenti sebelum selesai. Karena kita semua hamba yang tak berguna. Terberkatilah nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai bersamamu. Saudara dan saudari terkasih, untuk merayakan perayaan misteri, marilah kita mengakui dosa kita. Tuhan, Engkau ya Allah pengampunan, kasihanilah kami. Kristus, Engkau ya Allah keselamatan, kasihanilah kami. Tuhan, Engkau ya Allah kerahiman, kasihanilah kami. Tuhan Maha Kuasa, mengampunilah kami, ampunilah dosa kami, dan bimbinglah kami dalam kehidupan yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi. Kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa.
ya Tuhan, Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam Putra-Mu yang merendahkan diri, Engkau mengangkat dunia yang telah jatuh. Semoga kami umat-Mu bersukacita di dalam Dikau, agar kami yang sudah dibebaskan dari perbudakan dosa dapat menikmati sukacita abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Zakaria, bab 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu ya Allah, Rajaku selama-lamanya. Aku hendak memuji nama-Mu ya Allah, Rajaku selama-lamanya. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Aku hendak memuji nama-Mu ya Allah,
Rajaku selama-lamanya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8. Saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Parola di Dio. Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau nyatakan kepada orang kecil. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Semoga dengan pewartaan Injil Kudus ini, dosa-dosa kita diampuni.
Saudara dan saudari terkasih, kata pertama adalah saya ingin menyampaikan kebahagiaan dalam persaudaraan bersama kalian untuk merayakan Paskah bersama Tuhan, hari Minggu kebangkitannya, dan melakukan bersama kamu masing-masing bagi saya menjadi motivasi pujian dan syukur pada Tuhan karena kita mengalami indahnya komunitas, indahnya tinggal bersama. Dalam saat ini, dalam momen sejarah ini, momen percobaan untuk komunitas-komunitas, sangat penting mengatakan betapa penting menjadi komunitas ketika dalam hidup kita masing-masing dan hidup di dunia. Kekuatan sederhana komunitas itu sungguh-sungguh menjadi hakikat hidup dan pengharapan. Oleh karena itu, merayakan bersama liturgi kudus ini jadi seperti angin atau air yang segar yang kita dapat minum. Dari bacaan-bacaan hari ini, saya ingin fokus khususnya atas undangan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dalam era ini, kita biasanya mengalami kelelahan. Kita mengetahui apa artinya kelelahan, kecapean. Pada akhir tahun kerja, atau sekolah yang semuanya kira-kira kita mengalami, kita mengetahui benar-benar apa artinya kekosongan ini. Artinya mengurangi aktivitas kita atau kapasitas kita untuk hadir dalam kehidupan atas misi kita. Kelelahan itu selain itu bukan kelelahan individual, tapi adalah kelelahan dari budaya kita yang membuat perasaan ini seperti deskripsi global tentang apa yang kita sedang hidup. Saya selalu ingat satu Fernando Pessoa, seorang poet. Saya capek, tapi jangan tanya kenapa saya capek, tapi saya tetap lelah. Artinya, dalam hati manusia kontemporer, kelelahan ini adalah identitas, karena kita adalah manusia yang lelah. Kita tinggal di tempat di mana budaya kelelahan adalah tanda. Dan kita melihat Yesus bagaimana menghadapi situasi ini. Situasi ini yang vital bagi kita semua. Yesus berkata, "Datanglah padaku, marilah padaku." Sangat menarik, karena ketika hari ini biasanya ada yang berpikir tentang libur, khususnya mereka yang bisa sebenarnya. Seringkali kita mendengar deskripsi tentang liburan seperti pelarian atau seperti sesuatu dalam kurung dalam kehidupan, seperti mencari bukan sehidup yang biasa, tapi sesuatu yang luar biasa, artinya mengenal tempat lain, tinggal di konteks lain. Sebaliknya, Yesus berpikir bahwa kelegaan itu bukan seperti pelarian, tapi seperti hubungan. Datanglah kepadaku,
Sungguh-sungguh sebenarnya yang menyembuhkan kelelahan bukan secara jasmani saja, tapi kelelahan spirituali, rohani yang kita alami sebenarnya adalah hubungan dengan Yesus. Ini yang bisa menyembuhkan. Berusaha untuk memperdalamkan hubungan ini. Pergi kepada Dia, memberikan waktu, memberikan kesempatan kepada Yesus, mendengar dengan baik sabdanya, melihat hal dengan kacamatanya Tuhan, mencoba untuk mendekati, untuk melihat dalam wajah orang miskin, melihat Tuhan di hadapan wajah-wajah orang lansia, merasakan bahwa Tuhan benar-benar dekat kita masing-masing. Ini, waktu ini, masa ini menjadi satu tantangan untuk mengalami bukan penggodaan untuk melarikan diri, penggodaan untuk kumpul dalam zona nyaman, tapi adalah masa untuk mengalami kekuasaan perhubungan. Datanglah kepadaku, dan aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan itu adalah karunia, bukan kekuasaan dari kita. Ini dalam hubungan kita terima secara cuma-cuma. Oleh karena itu, semoga terbuka waktu bagi kita untuk hubungan intim dengan Yesus. Ada tantangan lain dari Yesus adalah merasakan apa yang kita harus mempelajari. Karena kehidupan rohani tidak lahir dengan kita. Tertulliano selalu mengatakan, kita tidak lahir Kristiani, kita menjadi Kristiani. Lalu, seringkali kita seperti kita mempercayakan diri otomatis. Kita ingin kehidupan rohani yang kuat, tapi kita berpikir juga bahwa ini datang secara normal. Sudah. Bukan. Harus dipelajari, harus dicari. Harus mengetahui apa artinya ketidaknyaman. Juga hidup rohani ingin bahwa kita menang atas buta huruf rohani. Kebodohan kita, kejauhan kita. Tidak kebetulan bahwa pada kitab Injil Yesus nampak sebagai seorang guru. Datanglah padaku, belajar dariku. Lalu kehidupan Kristiani kita adalah sesuatu yang kita dapat belajar. Ini tantangan yang besar bagi kita, yang seringkali kita membiarkan dalam kebiasaan-kebiasaan kita, tergantung situasi dan konteks di mana kita tinggal. Ini apa yang terjadi sebenarnya yang di lingkungan kita. Harus organisir, harus belajar, harus memang mengikuti Yesus. Yesus yang adalah guru yang ingin mengajar kita misteri dan rahasia kehidupan. Karena kita belajar banyak hal, tapi kadang seringkali hal-hal yang penting, yang mempunyai arti kehidupan, justru di situ kita kadang buta huruf. Karena tidak ada seorang pun yang menjelaskan pada kita. Tidak ada waktu, komitmen untuk menemukan apa artinya ilmu kasih Tuhan, ilmu salib Tuhan, ilmu Paskah. Karena itu, ini adalah tantangan yang sangat penting yang kita dapat baca dalam kitab Injil hari ini. Kemudian ada dua hal
lain. Santo Paulus dalam surat jemaat Roma, bacaan yang kita mendengar, kekuatan roh Paulus selalu kontras di antara daging dan Roh Kudus. Dan dia mengatakan jelas, kita adalah anak dari Roh Kudus. Artinya, kita harus membawa seluruh hidup kita, seluruh sejarah kita dalam garis Roh Kudus. Ini perjuangan, tapi juga adalah penemuan sebenarnya dan karunia yang Yesus berikan kepada kita. Kedekatan kita, cinta kita sebagai anak dan anak kita, dan hidup kita dibawa memang mempunyai arti dalam segi rohani. Dalam kehidupan kita sehari-hari, juga dalam kehidupan kecil kita, kita harus merasakan kekuatan rohani, kekuatan Roh Kudus, dan mengerti juga bagaimana Roh Kudus membimbing sejarah kita. Biarkanlah kita dibimbing oleh Roh Kudus seperti diajarkan Yesus. Roh Kudus itu adalah juga guru untuk hidup kita. Kita harus memberikan lebih banyak ruang bagi ajaran-ajaran Roh Kudus. Dalam kitab Nabi Zakaria, kita ada gambar keledai. Keledai itu yang Yesus dijadikan konkret di Yerusalem pada Paskah. Tapi Zakaria bicara tentang seekor keledai dan kuda. Kuda itu perang, tapi keledai itu adalah lambang kerendahan, kemurahan hati, dan damai. Dalam diri kita ada banyak kuda perang, dan di situ ada sebaliknya keledai damai. Kita harus memberikan kesempatan kepada keledai. Ini adalah hewan yang lembut, lemah lembut, karena merepresentasikan kerjaan yang murah hati. Kita adalah keledai di mana datang Yesus, di mana Yesus bisa masuk di kota kita melalui keledai. Di rumah kita, di daerah-daerah kita, sangat penting menyambut gambar ini seperti satu panggilan kita untuk bertobat. Jadi dari kekerasan menuju damai. Dunia kita sangat butuhkan ini. Hari ini dalam doa kita akan ingat khususnya akan kita mengenangkan pada Tuhan satu anak dari komunitas kita yang dibunuh. Marilah kita berdoa untuk negara ini, Mozambik, di mana komunitas mempunyai hubungan persahabatan bersejarah yang begitu penting. Hari ini saya bawa dengan saya satu salib kayu yang saya terima di Mozambik di situ. Ini sebenarnya untuk berdoa bersama, untuk mengatasi garis depan, cakrawala, dan merasakan bahwa seluruh kemanusiaan ini yang terpukul dari kekerasan dan perang benar-benar dalam perhatian kita. Marilah kita berdoa bagi damai dalam diri kita dan juga bagi damai di dunia kita.
Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, ya Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaran para nabi, Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Allah Bapa kita agar kami menjadi murid yang nyata dan saksi Yesus dan kemanusiaan baru. Tuhan, Engkau yang menunjukkan dirimu dalam anak-anak kecil, jadikanlah kami rendah hati dan lihatlah dengan kasih seluruh komunitas kita, dukunglah dalam pelayanan, berkatilah karya-karya dan lindungilah dari setiap kejahatan. Tuhan, dukunglah Paus Fransiskus dalam ministeri dan bimbinglah gereja agar membawa beban dalam kemanusiaan, agar tidak ada kekurangan pertolongan kepada siapapun. Bantulah dalam ministeri Uskup Agung Jose. Tuhan, kabulkanlah doa kami bagi yang kecil, anak-anak, bagi mereka yang baru lahir, agar mereka disambut, diterima, dihormati, dan dicintai, dan dapat tumbuh dalam kasih. Dukunglah seluruh komunitas kita dalam karya sekolah damai. Tuhan, Engkau yang adalah Bapa yang baik dan Maha Rahim, bantulah mereka yang menderita, mereka yang sakit, bebaskan seluruh dunia dari pandemi dan juga dari setiap kejahatan. Kami berdoa untuk saudara kita, Antonius, 25 tahun, dari komunitas Mocimboa da Praia dari Mozambik Utara, yang dibunuh pada waktu serangan terakhir yang mengguncangkan kota. Kami berdoa bagi istrinya dan dua anaknya yang terpukul dan untuk seluruh komunitas di Mozambik. Terimalah, kabulkanlah, sambutlah Antonio dalam kerajaan-Mu bersama mereka yang dalam tahun ini hilang nyawanya atas kekerasan di Mozambik. Berikanlah damai di negara ini yang begitu dekat bagi cinta kita. Tuhan, Engkau yang mengasihi keadilan, angkatlah mereka yang tinggal ke naungan kematian dan wafat, agar mereka dapat berjalan dalam pengharapan dan selalu menjadi pujian bagi-Mu. Demi Kristus Tuhan kami.
Berdoalah saudara dan saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga kurban yang kami persembahkan untuk menghormati namamu ini membersihkan kami dan dari hari ke hari mengantar kami kepada hidup surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati pada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau maha baik terhadap kami. Engkau telah menciptakan dan menopang kami, sehingga hanya dalam Dikau kami dapat hidup dan berkembang. Perhatian dan kasih sayang-Mu kami alami setiap hari. Bahkan kami telah menerima jaminan hidup abadi oleh karena Roh-Mu yang membangkitkan Yesus dari alam maut. Dan Roh itu Engkau curahkan ke dalam hati kami untuk melestarikan karya penyelamatanmu dalam diri kami. Dari sebab itu kami bersyukur kepadamu dan bersama para malaikat kami mewartakan kekuasaanmu sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Yesus mengambil roti, yang mengucap syukur dan memuji Dikau, memecahkan roti itu dan memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala sekali lagi, yang mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Misteri iman. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Vescovo, il Papa Francesco, il suo Vicario Angelo, l'Arcivescovo José e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione
e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, del nostro fratello Antonio, ammettila a godere la luce del tuo volto, di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, Sant'Egidio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia bagimu, Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihnya dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda pada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Cuore con lo sguardo ci scambiamo un segno della pace. Marilah kita saling berdamai dengan hati dan mata. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya.
Riti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Chiniamo il nostro capo al Signore per la benedizione. Il Signore sia con voi, Tuhan bersamamu, sia benedetto il nome del Signore. diberkatilah nama Allah. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Pertolongan kami atas nama Allah. Vi benedica Dio Onnipotente, Diberkatilah Padre, nama Bapa, Figlio, Putra, Spirito dan Roh Santo. Kudus. Nel nome del Signore andiamo in pace. Atas nama Tuhan, pergilah dalam damai.